Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi. Hari ini Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Saya Pendeta Paben Sumitra Streha kembali lagi mengawali hari ini, mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala kita, berdoa, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur di mana pada pagi hari ini kembali lagi kami mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami agar firman Tuhan yang pada pagi hari ini yang ingin kami dengar, kami boleh mengerti dan pahami. Bila kuasa Roh Kudus-Mu lah melingkupi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop kesaksian Yohanes tentang Yesus ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pedak bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Untuk bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa reaksi kita ketika mendengar informasi atau berita tentang sesuatu? Tentu berbagai macam reaksi, tergantung dengan jenis informasi atau berita yang didengar. Kalau itu kabar baik, berarti kita senang, kita bahagia. Kalau itu berkat Tuhan, berarti kita mengucap syukur, kita bersuka cita. Demikian pula halnya dengan Yohanes. Ketika dia mendengar berita yang disampaikan oleh murid-muridnya tentang Yesus, mereka melihat ada banyak orang yang mengikuti Yesus, mendengarkan, bahkan mereka melihat Yesus melakukan seperti yang Yohanes lakukan, yaitu membaptis. Ketika Yohanes mendengarkan berita yang disampaikan oleh murid-muridnya, kita melihat ada respon, ada reaksinya. Reaksi Yohanes, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak merasa tersaingi. Tapi respon Yohanes, dia menyambut dengan sukacita atas apa yang ia dengar. Itu artinya bahwa ia menyadari waktunya sudah tiba. Yesus semakin dikenal, orang semakin percaya kepada Yesus dan ikut Yesus, mendengarkan apa yang ia sampaikan, karena apa yang Yesus lakukan itu ia dengar dan ia lihat. Dan Yohanes pun mengarahkan murid-muridnya agar ikut Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu datang dari sorga. Yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan dihukum.
Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun boleh belajar dari sikap di dalam Yohanes menanggapi, merespon reaksi yang ia lakukan atas pemberitaan berita yang disampaikan oleh murid-muridnya. Demikian juga kita, bagaimana respon, bagaimana reaksi kita, terlebih-lebih karena kita saat ini sudah tiba di akhir tahun, di bulan Desember. Di bulan Desember ini kita bersama-sama merayakan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dengan berbagai hiasan, dengan berbagai macam pernak-pernik dekorasi. Tentu kita merasa bersuka cita, karena boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, dengan kita masuk bulan Desember ini dalam merayakan Natal, apa reaksi kita? Apa respon kita? Apakah biasa-biasa saja? Apakah kita mengambil senangnya saja? Kita boleh merayakan Natal dengan berbagai macam hal, dengan dekorasi, dengan penuh sukacita. Tetapi bagaimana berita kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini benar-benar memperbaharui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Semakin menjadi pribadi yang penuh hikmat, selalu berjalan di dalam Tuhan. Semakin menjadi pribadi yang bertumbuh, dewasa, mampu dan dapat dalam melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam tugas dan pekerjaan kita, bahkan lebih-lebih dalam tantangan, ujian yang senantiasa kita harus mampu dapat untuk melewati. Karena kita percaya bahwa tidak hanya kemeriahan pada saat kita menyambut perayaan Natal, tapi bagaimana menjadikan Natal itu bahwa kita sadar bahwa Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat merayakan Natal. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih. Firman memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kami. Ketika kami menghadapi tantangan pergumulan, kami boleh menanggapi, boleh merespon, karena kami percaya Tuhan melindungi kami. Lebih-lebih di bulan Desember ini, kami jemaat Tuhan merayakan Natal. Biarlah dengan merayakan kelahiran Yesus Kristus di bulan Desember ini, kami senantiasa pribadi yang hidup dalam Tuhan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, dan kami selalu menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan, dan kami juga bersukacita selalu. Lebih-lebih kami boleh memaknai di bulan Desember ini, yaitu menyambut kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang pada pagi hari ini boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama. Kembali ya Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu, masing-masing pribadi bahkan keluarga lepas keluarga. Kami semakin diberkati, kami dipakai oleh Tuhan. Berkati setiap keluarga lepas keluarga, selalu bahagia dalam damai dan sejahtera-Mu. Diberkatilah setiap orang tua
agar mereka boleh menjadi orang tua yang bijaksana dengan kasih Tuhan. Demikian juga hamba juga berdoa dalam setiap rencana-rencana kami, bahkan di sepanjang hari ini, Tuhan turut campur tangan dalamnya, menyertai, menopang kami, agar setiap hal yang kami kerjakan, kami melakukan dengan penuh sukacita, untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa pada saat ini untuk jemaatmu, khususnya jemaat GKE Hosana Puruk Cahu dan jemaat gereja Eleutheria Christian Center saat ini. Diberkatilah untuk dipakai Tuhan, menjadi alat dengan Tuhan, menjadi saksi. Demikian juga menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan jemaatmu. Tuhan tolong, Tuhan tinggal tetap di tengah-tengah jemaatmu. Begitu juga ya Bapa, menguatkan iman dan pengharapan mereka untuk tetap di dalam kasih-Mu. Hamba juga berdoa pada saat ini, kami menyerahkan majelis jemaat, pendeta, pikaris, bahkan penuntun diakon, yang kami menyerahkan juga semua yang terlibat dalam pelayanan. Mampukan sehingga mereka boleh melayani, membimbing, mengajar setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dan takut akan Engkau. Hamba juga berdoa pada saat ini untuk tugas dan pekerjaan mereka. Mampukan, sertai mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin. Dan kami percaya dalam setiap pekerjaan tidak ada yang sia-sia. Ada banyak berkat Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk tantangan, pergumulan, kesulitan yang dihadapi, baik jemaat GKE Hosana Puruk Cahu dan gereja Eleutheria Christian Center saat ini. Tuhan, Engkau gembala yang baik. Engkau berikan jalan keluar dari setiap permasalahan pergumulan, karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu untuk memberikan jalan, sehingga kami melihat dan jemaat boleh melihat setiap rencana yang dilewati, setiap tantangan yang dilewati. Ada rencana Tuhan yang mendatangkan damai dan sejahtera selalu. Terima kasih Bapa. Kami kembali ingin menyerahkan kehidupan kami semua di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan doa ini kami serahkan dan alaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, adalah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.